Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Mudriana Rani Fitri dari Universitas Negeri Padang, dari Departemen Pendidikan IPA. Di sini Mudriana izin mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas bimbingan dan konseling. Sebelumnya, apakah Ibu ada waktu untuk wawancara? Untuk sekarang ada. Sebelumnya, boleh kamu Mudriana tahu nama Ibu? Sebelumnya terima kasih ya Mudriana sudah datang ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Rince Meleni Putri. Biasa di sini dipanggil sama anak-anak Rince. Sebelumnya tadi kan Mudriana ada bilang ada proyek bimbingan konseling nih ya di sekolah. Dalam rangka apa? Nah, untuk tugas proyeknya sendiri itu dalam rangka mewawancarai bagaimana guru BK di sekolah Ibu. Baik Ibu, apakah boleh langsung ke pertanyaannya Ibu? Silakan. Untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana program BK di sekolah ini disusun dan dirancang dan apakah sudah sesuai dengan peraturannya Ibu? Kalau dirancang mungkin sudah selesai ya Mudriana, tapi kalau pelaksanaannya belum lagi, soalnya terhalang waktu. Oke, Ibu. Untuk jenis layanan BK yang ditawarkan oleh sekolah ini, itu ada apa aja Ibu untuk jenisnya? Nah, jenisnya ada layanan individual, bimbingan kelompok, konseling kelompok, sama informasi. Oke Ibu. Nah, untuk keempat jenisnya tadi itu pelaksanaannya dalam satu semester itu ada berapa kali pertemuan Ibu? Kalau individual tergantung anaknya ya. Kalau ada anak yang bermasalah, ada bimbingan kelompok. Kalaupun ada anak yang bertanya tentang minat atau bakatnya, terserah, kalau ada diterima. Kalau bimbingan kelompok sama konseling kelompok ini ada 3 kali pertemuan. Layanan informasi juga ada 3 pertemuan. Biasa dan untuk fasilitas ruangan BK ini sendiri, apakah menurut Ibu sudah terpenuhi untuk kebutuhan bimbingan dari guru dan untuk anaknya? Kalau sesuai dengan prosedur mungkin belum layak ya, soalnya masih untuk menjaga azas kerahasiaannya itu belum terpenuhi. Selanjutnya untuk bagaimana Ibu sebagai guru BK itu bekerja sama dengan guru kelas untuk menerapkan bimbingan dan konseling tadi. Biasanya Ibu melakukannya dengan bagaimana? Mungkin pertemuan secara individual ya sama wali kelasnya, nanyain minat anak di mana, keterlambatan anak di mana, seperti itu sih, lebih bertanya dan mendapatkan data-data dari wali kelas. Nah, kalau untuk keterlibatan dari Ibu sebagai guru BK dan orang tua biasanya itu dengan melakukan apa Ibu untuk membicarakan mengenai konseling anak itu Bu? Kalau konseling anak, kalau dengan orang tua mungkin sekarang masih terbatas ya. Kadang-kadang orang tua tidak bisa hadir ke sekolah. Dengan cara sih biasanya awalnya dengan undangan. Kalau tidak sampai 1, 2, 3 kali, kalau tidak langsung ke atasan sih. Oke Bu, tapi misalnya kalau orang tuanya ada yang tidak, misalnya ada izin atau tidak bisa dapat hadir itu, apakah boleh wali yang lain menggantikan biasanya kalau untuk bimbingan konseling mengenai anaknya ini? Kalau boleh kalau tapi dengan keluarga inti. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai tantangan dan kendala biasanya yang Ibu temui di dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu apa aja tantangan dan kendala yang biasanya Ibu hadapi dalam pelaksanaan program BK atau pelaksanaan program-program BK yang akan Ibu berikan kepada anak-anak, biasanya itu apa aja? Yang pertama sih tantangannya kondisi waktu itu tantangan satu. Itu minat peserta didik ini untuk melakukan bimbingan dan konseling ini, kadang-kadang dia beranggapan yang dibimbing dan dikonselingnya itu permasalahan. Jadi keinginan untuk melakukan kegiatan itu susah ada. Oh iya.
untuk selanjutnya itu bagaimana cara ibu untuk mengatasi tantangan tadi yang kayak anak itu kurang kayak takut ke ruangan BK atau takut untuk menceritakan kalau ada permasalahan misalnya, itu biasanya bagaimana cara ibu untuk biar anak-anak itu tidak takut ke ruangan BK gitu? Biasanya melakukan pendekatan diri ya, ikuti misalnya seperti sekarang media sosial, TikTok kayak gitu. Biasanya ngikut anak, apa kesukaan anak, biar anak itu suka sama kita sehingga dia juga minat untuk menceritakan keluh kesahnya ataupun menceritakan ingin kemana selanjutnya. Berarti itu melakukan metode pendekatan berarti sama anak ya. Iya. Nah, untuk apakah ibu menemukan kendala atau penghambat itu antara kolaborasi ibu dengan guru lainnya, itu apakah ibu menemukan kendala atau hambatan? Alhamdulillah ya, kalau sama wali kelas atau guru-guru lain, mereka bekerja sama untuk meningkatkan prestasi anak. Alhamdulillah mantap lah kalau gurunya. Nah, kalau untuk orang tua sendiri biasanya ibu ada juga menemukan kendala? Kendala sih waktu tadi ya, waktu dengan orang tua, wali muridnya, waktu kadang dia sibuk bekerja, dia nggak bisa ke sekolah. Baik. Nah, untuk beberapa pertanyaan penutup ibu, pertama itu bagaimana cara guru BK itu untuk mengelola dan menjaga kesehatan mental ibu sebagai guru BK gitu? Biasanya kan ibu kayak dengar cita-cita dari muridnya gitu kan, gimana biar ibu tuh nggak stres juga kepikiran dengan cita-cita mereka gitu? Biasanya ibu ngelakuin apa gitu? Biasanya sih refreshing otak ya. Kalau udah mumet ya kita nonton dulu, apa yang kita suka itu lakukan. Terus ya bersenang-senang sama murid. Kalau bercerita nggak terlalu fokus, nggak terlalu bikin beban anak maupun kita. Jadi secara natural aja gitu. Nah, untuk cerita pengalaman ibu, ada nggak pengalaman cerita dalam bimbingan sebagai guru BK itu yang nggak bisa ibu lupain, untuk baik dari cerita anaknya atau pelaksanaan untuk bimbingan ke anaknya gitu? Ada yang pengalaman? Ada sih satu siswa, ada beberapa siswa yang dari awalnya nggak suka ya sama saya, jadi saya pendekatan maupun lewat media sosial, secara tatap muka saya ajak gitu. Jadi lama-lama anak ini care, saya peduli, terbuka. Jadi sekarang anaknya alhamdulillah udah berprestasi. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu bagaimana saran ibu untuk meningkatkan pelayanan dari BK ataupun perserana BK ini? Apa aja saran ibu gitu? Saran sih waktu diperbanyak ya untuk BK ini. Soalnya BK ini menurut saya penting. Kenapa penting? Kalau sudah dimusyawarahkan mental, psikisnya sehat, anak-anak ini dalam intelektualnya pasti dia udah hebat. Seperti itu sih waktu untuk dengan guru BK itu diperbanyak. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir tadi dari Modriana ibu, dan maaf jika mengganggu waktunya, dan juga terima kasih atas waktunya ibu telah membantu Modriana untuk melaksanakan wawancara ini. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.